Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas akuntansi keberlanjutan terkait analisis laporan keberlanjutan perusahaan energi, di mana di sini kami menggunakan PT Indika Energi Tbk untuk dianalisis. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama saya sendiri Kade Ardia Sinta Dewi Marta dengan NIM 1917051031 dan dua rekan saya atas nama Nimputu Ayu Wulandari dengan NIM 1917051122 dan Kade Adriana Virji dengan NIM 1917051192. Adapun pembahasan yang akan kelompok kami bahas, yang pertama sekilas tentang PT Indika Energi Tbk, kedua strategi keberlanjutan PT Indika Energi Tbk, ketiga analisis GRI 102 pengungkapan umum, keempat analisis GRI 200 topik ekonomi, kelima analisis GRI 300 topik lingkungan, dan terakhir analisis GRI 400 topik sosial. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. PT Indika Energi Tbk merupakan perusahaan energi terpadu yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam penyediaan layanan pendukung energi. Perusahaan mengklasifikasikan bisnisnya menjadi 3 segmen, yaitu sumber daya energi, layanan energi, dan infrastruktur energi. Segmen sumber daya energi berfokus pada eksplorasi, produksi, dan pemrosesan batu bara. Perusahaan memiliki kepentingan dalam beberapa perusahaan pertambangan batu bara, seperti PT Kideco Jaya Agung dan PT Santan Batubara. Segmen layanan energi menyediakan layanan rekayasa, pengadaan dan produksi, layanan operasi dan pemeliharaan, serta layanan logistik untuk pertambangan batu bara dan industri gas dan minyak bumi. Bisnis layanan energi dioperasikan oleh anak perusahaan yaitu PT Tripata Engineering and Constructors, PT Tripata Engineering, dan PT Petrosea Tbk. Segmen infrastruktur energi menyediakan transportasi pertambangan, logistik, dan kapasitas pembangkitan listrik dioperasikan melalui PT Mitra Bahtera Segara Sejati Tbk dan PT Cirebon Electric Power. Indika Energi telah berkembang mengeksplorasi lebih banyak peluang dan mendiversifikasi bisnisnya. Indika Energi berkomitmen untuk memberdayakan negeri dan bangsa. Pada saat yang sama, Indika Energi dengan tegas mempertahankan rekam jejak yang sangat baik terhadap lingkungan hidup, keselamatan dan kepatuhan terhadap peraturan, serta standar tata kelola perusahaan yang kuat sejalan dengan tanggung jawab dan komitmen kepada semua pemangku kepentingan. Adapun nilai-nilai perusahaan PT Indika Energi Tbk yang pertama adalah integritas, yaitu jujur terhadap diri sendiri, orang lain, dan pekerjaan dengan menjunjung tinggi standar etika dan norma hukum yang berlaku. Kedua, prestasi, yaitu tolak ukur keberhasilan dan motivasi untuk melakukan yang terbaik bagi perusahaan. Ketiga, kesatuan dalam keragaman, di mana keberagaman sebagai aset perusahaan serta menerima, menghargai, melengkapi, dan menguatkan satu sama lain sebagai satu kesatuan yang kokoh. Keempat, kerjasama, yaitu berkontribusi aktif dan bekerja sama dengan saling percaya dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Terakhir, tanggung jawab sosial, yaitu peduli tinggi terhadap lingkungan dan masyarakat, serta berkontribusi meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, strategi keberlanjutan PT Indika Energi Tbk. PT Indika Energi Tbk memiliki 4 pilar, yaitu sumber daya energi, jasa energi, infrastruktur energi, dan portofolio diversifikasi. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh PT Indika Energi Tbk yaitu komitmen untuk keberlanjutan, kesehatan dan keselamatan, diversifikasi bisnis, dan melihat ke depan. Selanjutnya adalah strategi dan usaha PT Indika Energi Tbk, meliputi terlibat secara teratur dengan pemangku kepentingan termasuk karyawan dan kontraktor, pemerintah, masyarakat, komunitas keuangan dan media, LSM dan masyarakat sipil, mitra bisnis, pelanggan, dan perusahaan dalam industri yang sama. Kedua, mendorong dialog di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional melalui berbagai kegiatan keterlibatan serta berpartisipasi dalam diskusi multi pemangku kepentingan. Terakhir, mempersilakan masukan dan umpan balik, yaitu dengan menerapkan proses bagi pemangku kepentingan untuk menyampaikan pendapat dan keluhan, serta mencatat dan menyelidiki semua laporan dan berusaha menyelesaikannya dengan cepat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Nimputu Ayu Wulandari dengan NIM 1917051122. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai analisis GRI 102 yaitu tentang pengungkapan umum. Adapun bagian yang pertama yaitu GRI nomor 102/1 mengenai nama organisasi, di keterangannya yaitu ada pada halaman 8. 102/2 yaitu tentang kegiatan, merek, produk, dan jasa. Keterangannya itu ada pada halaman 8. Dan untuk 102/3 yaitu tentang lokasi kantor pusat, keterangannya itu ada pada halaman 10-11. Pada
pada nomor yang dilaporkan yaitu nomor 102/4 mengenai lokasi operasi yaitu ada pada halaman 10 sampai dengan 11. Yang selanjutnya itu 102/5 tentang kepemilikan dan bentuk hukum. Keterangannya itu ada pada halaman 80 sampai dengan 83. Selanjutnya yaitu 102/6 mengenai pasar yang dilayani, yaitu keterangannya tidak ada. Dan pada nomor 102/7 mengenai skala organisasi, yaitu ada pada halaman 14 sampai dengan 15. Pada nomor 102/8 mengenai informasi mengenai karyawan dan pekerja lain, keterangannya yaitu ada pada halaman 60 sampai dengan 63. Pada nomor 102/9 yaitu mengenai rantai pasokan dengan keterangan ada pada halaman 86 sampai dengan 87. Nomor 102/10 mengenai perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasokannya, yaitu keterangannya ada pada halaman 86 sampai dengan 87. Pada nomor 102/11 yaitu mengenai pendekatan atau prinsip pencegahan, yaitu keterangannya ada pada halaman yang sama, yaitu pada halaman 86 sampai dengan 87. Dan pada nomor 102/12 yaitu mengenai inisiatif eksternal, keterangannya itu ya tidak ada. Dan pada nomor 102/13 yaitu mengenai keanggotaan asosiasi, keterangannya yaitu ada pada halaman 86 sampai dengan 87. Nah, pada nomor 102/14 yaitu mengenai pernyataan dari pembuat keputusan senior dengan keterangan ada pada halaman 16 sampai dengan 19. Dan pada nomor 102/15 yaitu mengenai dampak utama, risiko, dan peluang dengan keterangan tidak ada. Dan selanjutnya yaitu mengenai etika dan integritas pada nomor 102/16 yaitu mengenai nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku dengan keterangan tidak ada. Dan pada nomor 102/17 yaitu mengenai mekanisme untuk saran dan kekhawatiran tentang etika dengan keterangan tidak ada. Selanjutnya itu mengenai tata kelola pada nomor 102/18 mengenai struktur tata kelola itu dengan keterangan ada pada halaman 20 sampai dengan 21. Pada nomor 102/19 yaitu mengenai pendelegasian wewenang dengan keterangan tidak ada. Pada nomor 102/20 mengenai tanggung jawab tingkat eksekutif untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial yaitu dengan keterangan tidak ada. 102/21 yaitu mengenai berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan mengenai topik-topik ekonomi, lingkungan, dan sosial yaitu dengan keterangan tidak ada. Dan pada nomor 102/22 yaitu mengenai komposisi badan tata kelola tertinggi dan komitenya yaitu dengan keterangan tidak ada. Pada nomor 102/23 yaitu mengenai ketua badan tata kelola tertinggi dengan keterangan tidak ada. Pada nomor 102/24 yaitu mengenai menominasikan dan memilih badan tata kelola tertinggi yaitu dengan keterangan tidak ada. Dan pada nomor 102/25 yaitu mengenai konflik kepentingan dengan keterangan tidak ada. Dan pada nomor 102/26 mengenai peran badan tata kelola tertinggi dalam menetapkan tujuan, nilai-nilai, dan strategi dengan keterangan tidak ada. 102/27 mengenai pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi dengan keterangan tidak ada. 102/28 mengenai mengevaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi dengan keterangan tidak ada. 102/29 mengidentifikasi dan mengelola dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dengan keterangan tidak ada. 102/30 mengenai keefektifan proses manajemen risiko dengan keterangan tidak ada. 102/31 mengenai pengkajian topik ekonomi, lingkungan, dan sosial dengan keterangan tidak ada. 102/32 mengenai peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan dengan keterangan tidak ada. Pada nomor 102/33 mengenai mengkomunikasikan hal-hal kritis dengan keterangan tidak ada. 102/34 sifat dan jumlah total hal-hal kritis dengan keterangan tidak ada. 102/35 kebijakan remunerasi dengan keterangan tidak ada. 102/36 mengenai proses untuk menentukan
remunerasi dengan keterangan tidak ada. 102 strip 37 mengenai keterlibatan para pemangku kepentingan dalam remunerasi dengan keterangan tidak ada. 102 strip 38 mengenai rasio kompensasi total tahunan dengan keterangan tidak ada. Dan pada nomor 102 strip 39 mengenai presentase kenaikan dalam total rasio kepentingan dengan keterangan tidak ada. Dan selanjutnya yaitu mengenai keterlibatan pemangku kepentingan pada nomor 102/40 mengenai daftar kelompok pemangku kepentingan dengan keterangan ada, yaitu tercantum pada halaman 20, 21, dan 87. Dan pada nomor 102/41 mengenai perjanjian perundingan kolektif dengan keterangan tidak ada. Dan pada nomor 102/42 mengenai mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan dengan keterangan tidak ada. Dan pada nomor 102/43 mengenai pendekatan terhadap keterlibatan pemangku kepentingan dengan keterangan ada yang tercantum pada halaman 29 sampai dengan 31. Dan yang selanjutnya itu nomor 102/44 mengenai topik utama dan masalah yang dikemukakan dengan keterangan tidak ada. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai praktik pelaporan, yaitu pada nomor 102/45 mengenai entitas yang termasuk dalam laporan keuangan dikonsolidasi dengan keterangan ada, yaitu pada halaman 24. 102/46 mengenai menetapkan isi laporan dan batasan topik dengan keterangan ada pada halaman 24. Dan pada nomor 102/47 mengenai daftar topik material dengan keterangan tidak ada. 102/48 mengenai penyajian kembali informasi dengan keterangan ada pada halaman 24. 102/49 mengenai perubahan dalam pelaporan dengan keterangan ada pada halaman 29 sampai dengan 31. 102/50 mengenai periode pelaporan dengan keterangan ada pada halaman 24. 102/51 mengenai tanggal laporan terbaru dengan keterangan ada pada halaman 24. 102/52 mengenai siklus pelaporan dengan keterangan ada pada halaman 24. 102/53 mengenai titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan dengan keterangan ada pada halaman 1. 102/54 mengenai klaim bahwa pelaporan sesuai dengan standar GRI dengan keterangan ada pada halaman 24. 102/55 mengenai indeks isi GRI dengan keterangan ada pada halaman 97. 102/56 mengenai assurance of pihak eksternal dengan keterangan tidak ada. Yang selanjutnya yaitu mengenai analisis GRI 200 mengenai topik ekonomi. Yang dimulai dengan nomor 201/1 yaitu mengenai nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan dengan keterangan ada pada halaman 6 sampai dengan 7. Dengan nomor 201/2 mengenai implikasi finansial serta resiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim dengan keterangan ada pada halaman 25 sampai dengan 27. 201/3 mengenai kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya dengan keterangan tidak ada. 201/4 mengenai bantuan finansial yang diterima dari pemerintah dengan keterangan tidak ada. Yang selanjutnya itu mengenai keberadaan pasar yang dimulai dengan nomor 202/1 mengenai rasio standar upah karyawan entry level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional dengan keterangan tidak ada. 202/2 mengenai proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal dengan keterangan tidak ada. Dan selanjutnya itu mengenai dampak ekonomi tidak langsung yang dimulai dengan nomor 203/1 mengenai investasi, infrastruktur, dan dukungan layanan dengan keterangan tidak ada. 203/2 mengenai dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan dengan keterangan ada, yaitu tercantum pada halaman 68 sampai dengan 73. Yang selanjutnya itu mengenai praktik penggandaan yang dimulai dengan nomor 204/1 yaitu mengenai proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal dengan keterangan ada pada halaman 64. Yang selanjutnya itu mengenai anti korupsi pada nomor 205/1 operasi-operasi yang dinilai memiliki resiko terkait korupsi dengan keterangan tidak ada.
205 strip 2 mengenai komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti korupsi dengan keterangan ada pada halaman 84. 205 strip 3 mengenai insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil dengan keterangan ada pada halaman 84. Dan yang selanjutnya itu mengenai perilaku anti persaingan yang dimulai dari nomor 601 strip 1 yaitu mengenai langkah-langkah hukum untuk perilaku anti persaingan, praktik antitrust dan monopoli dengan keterangan ada pada halaman 84. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai analisis GRI 300 mengenai topik spesifik lingkungan. Di mana pada indeks yang dilaporkan yaitu mineral, pengungkapan pada 301 strip 1 mengenai material yang digunakan berdasarkan berat atau volume diungkapkan pada halaman 14 strip 15. 301 strip 2 mengenai material input dari daur ulang yang digunakan diungkapkan pada halaman 14 strip 15. Pengungkapan 301 strip 3 diungkapkan pada halaman 14 strip 15. Energi pada pengungkapan 302 strip 1 sampai dengan 302 strip 5 diungkapkan pada halaman 34 strip 37. Dan indeks yang dilaporkan mengenai air yaitu 303 strip 1 mengenai pengambilan air berdasarkan sumber diungkapkan pada halaman 38 strip 41. Selanjutnya, keanekaragaman hayati. Pada keanekaragaman hayati tidak diungkapkan pada laporan keberlanjutan PT Indika Energi. Pada emisi juga tidak diungkapkan pada laporan keberlanjutan. Pada air limbah dan limbah, pengungkapan 306 strip 1 mengenai pelepasan air berdasarkan kualitas dan tujuan tidak diungkapkan. Dan untuk 306 strip 2 mengenai limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan diungkapkan pada halaman 38 strip 41. Dan pada 306 strip 4 mengenai pengangkutan limbah berbahaya diungkapkan pada halaman 42 strip 45. Pada kepatuhan lingkungan nomor 307 strip 1 tidak diungkapkan dan penilaian lingkungan pemasok juga tidak diungkapkan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis GRI 400 mengenai topik spesifik lingkungan. Adapun indeks yang dilaporkan pada topik spesifik sosial ini yaitu mengenai yang pertama kepegawaian, pengungkapan 401 strip 1 mengenai perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan diungkapkan pada halaman 60 sampai dengan 63. Pengungkapan 401 strip 2 dan 401 strip 3 tidak diungkapkan. Selanjutnya ada hubungan tenaga kerja dan manajemen. Pada pengungkapan nomor 402 strip 1 mengenai periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional diungkapkan pada halaman 60 sampai dengan 63. Dan selanjutnya ada kesehatan dan keselamatan kerja yaitu dari pengungkapan nomor 403 strip 1 tidak ada pada laporan keberlanjutan. 403 strip 2 juga tidak ada. Dan selanjutnya sampai dengan 403 strip 10 mengenai penyakit akibat kerja tidak terdapat pada laporan keberlanjutan PT Indika Energi. Selanjutnya ada pelatihan dan pendidikan. Pada pengungkapan 404 strip 2 diungkapkan mengenai program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan yang diungkapkan pada halaman 60 sampai dengan 63. Selanjutnya ada keanekaragaman dan kesempatan setara. 405 strip 1 mengenai keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan diungkapkan pada halaman 60 sampai dengan 63. Selanjutnya ada non-diskriminasi mengenai 406 sampai dengan 1 mengenai insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan terdapat pada halaman 60 strip 63. Selanjutnya kebebasan berserikat dan perundingan kolektif yang terdapat pada nomor 407 strip 1 mengenai operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin beresiko diungkapkan pada halaman 90
strip 91. Selanjutnya ada pekerja anak pada indeks nomor 408 strip 1 mengenai operasi dan pemasok berisiko yang signifikan terhadap insiden pekerja anak diungkapkan pada halaman 90 strip 91. Selanjutnya ada pekerja paksa atau wajib kerja, yaitu pada 409 strip 1 mengenai operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja yang diungkapkan pada halaman 90 strip 1. Selanjutnya untuk membahas topik praktik keamanan tidak diungkapkan. Selanjutnya ada hak-hak masyarakat adat tidak diungkapkan pada laporan keberlanjutan. Penilaian hak asasi manusia tidak diungkapkan. Masyarakat lokal tidak diungkapkan. Selanjutnya ada penilaian sosial pemasok juga tidak terdapat pada halaman laporan keberlanjutan PT Indika Energi, kebijakan publik, kesehatan keselamatan pelanggan, pemasaran dan pelabelan, privasi pelanggan, dan kepatuhan sosial ekonomi tidak terdapat pada laporan keberlanjutan PT Indika Energi Tbk. Baik, terima kasih. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.